Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pensiunan yang kami hormati, para senior tercinta, para ASN, TNI, dan POLRI yang selama ini setia menantikan kabar resmi mengenai hak-hak keuangan Anda. Berikut ini kami sampaikan informasi penting dalam format berita terkini. Menkeu umumkan skema baru gaji pensiunan. Benarkah sudah berlaku? Dengan tenang dan jelas, insya Allah kami akan menjelaskan seluruh perkembangan ini secara runtut agar Bapak dan Ibu dapat memahami tanpa kebingungan. Informasi ini resmi, menyeluruh, dan patut untuk disimak sampai akhir. Selanjutnya, perlu kami sampaikan secara singkat bahwa beberapa minggu terakhir muncul banyak pertanyaan di kalangan pensiunan. Beredar kabar di WhatsApp, potongan informasi dari media sosial, sampai komentar-komentar yang menimbulkan keraguan. Banyak yang bertanya, apakah skema baru pensiun ini benar sudah berjalan? Apakah formulanya mengikuti pola lama atau ada rumus baru yang sedang diuji? Siapa saja yang terdampak terlebih dahulu dan apakah seluruh golongan akan memperoleh penyesuaian yang sama? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang akhirnya mendorong pemerintah memberikan penjelasan lebih terbuka agar para pensiunan tidak hanya menerima kabar simpang siur. Berikut ini kami sampaikan inti persoalannya. Skema baru pensiun yang diumumkan Menkeu memang bukan sekadar isu. Ini adalah bagian dari kebijakan pemerintah yang sedang menjadi pusat perhatian nasional. Dalam penjelasan resminya, skema tersebut dipengaruhi oleh dua kondisi besar, tekanan fiskal negara yang semakin berat dan kebutuhan hidup pensiunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian, mari kita bahas faktanya secara lebih jelas. Pemerintah tidak mungkin mengubah skema pensiun tanpa alasan kuat. Selama beberapa tahun terakhir, anggaran negara harus menopang beban besar di sektor kesehatan, subsidi, dan perlindungan sosial. Di sisi lain, pemerintah melihat bahwa kebutuhan kesehatan para pensiunan meningkat pesat, biaya kehidupan sehari-hari naik, dan banyak pensiunan menggantungkan hidup dari dana pensiun yang masuk setiap bulan. Dengan izin Allah, kombinasi inilah yang membuat pemerintah perlu merumuskan sistem baru agar pembayaran pensiun tetap stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya, berikut penjelasan mengenai proses dan mekanismenya. Meski banyak yang mengira skema baru ini tiba-tiba diumumkan, sebenarnya pembahasannya sudah berlangsung bertahun-tahun. Yang berubah sekarang adalah tingkat keterbukaan pemerintah, sehingga masyarakat mulai bisa melihat gambaran lebih jelas mengenai arah reformasi pensiun. Skema lama dianggap terlalu kaku dan tidak responsif terhadap perubahan ekonomi. Karena itu, skema baru menitikberatkan pada tiga hal: penyesuaian inflasi yang lebih realistis, formula masa kerja yang lebih rinci, dan alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kondisi fiskal nasional. Berikut ini kami jelaskan alur penerapannya. Walaupun banyak rumor menyebut skema baru telah diberlakukan sepenuhnya, kenyataannya implementasi tidak semudah menekan sebuah tombol. Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi data antara Taspen, PT Asabri, Kementerian Keuangan, serta bank-bank penyalur yang bertugas mengirim dana ke rekening pensiunan. Proses ini sangat rinci karena kesalahan sekecil apapun dalam data dapat memengaruhi nominal pembayaran. Inilah yang membuat sebagian besar informasi terasa lambat, bukan karena ditunda, tetapi karena pemerintah ingin memastikan semuanya akurat sebelum diberlakukan. Kemudian muncul pertanyaan besar, apakah skema baru ini sudah berlaku? Berdasarkan penjelasan Menkeu, beberapa komponen memang sudah memasuki tahap implementasi teknis, tetapi belum diterapkan secara penuh kepada seluruh golongan pensiunan. Ada bagian yang sudah berjalan seperti komponen penyesuaian inflasi tertentu, namun formula masa kerja yang baru masih menunggu verifikasi data historis setiap pensiunan. Dengan kata lain, sebagian fitur skema baru sudah bergerak, sementara sebagian lainnya masih menunggu penyesuaian akhir. Berikut kami sampaikan penjelasan mengenai dampaknya. Bagi para pensiunan yang sudah rutin menerima dana setiap bulan, perubahan apapun tentu terasa sensitif. Banyak yang ingin tahu apakah skema baru akan menaikkan atau bahkan menurunkan jumlah pensiun. Menkeu menegaskan bahwa tujuan perubahan ini bukan untuk mengurangi, tetapi untuk menata ulang agar sistem pensiun tetap aman hingga jangka panjang. Pemerintah juga ingin memastikan kenaikan berikutnya dapat dilakukan berdasarkan formula yang stabil, bukan keputusan tahunan yang berubah-ubah.
Selanjutnya mengenai perhitungan. Dalam skema baru, penekanan terbesar ada pada 3 elemen: gaji pokok terakhir, masa kerja, dan golongan. Selama ini ada keluhan bahwa pensiunan dengan masa kerja 30 tahun kadang menerima kenaikan serupa dengan yang masa kerjanya 20 tahun. Dalam formula baru, jarak ini akan dibuat lebih adil. Makin lama masa kerja, makin besar pengaruhnya. Selain itu, bobot golongan diperjelas agar tidak terdapat ketimpangan antara golongan rendah dan tinggi. Dengan begitu, struktur perhitungan menjadi lebih transparan dan rasional. Kemudian kami beralih ke urusan administrasi. Banyak data pensiunan ternyata belum sepenuhnya sinkron antara Taspen, pemerintah pusat, dan bank penyalur. Ada pensiunan yang pindah bank tanpa memperbarui data, ada yang mengganti nomor rekening, ada yang mengalami perubahan status keluarga. Hal-hal kecil inilah yang harus diperbaiki terlebih dahulu, karena sistem otomatis pembayaran hanya dapat bekerja dengan data terbaru. Bila data lama masih digunakan, maka penerapan skema baru berpotensi menyebabkan selisih pembayaran. Selanjutnya, perlu disampaikan bahwa perubahan skema pensiun tidak dapat dilepaskan dari perubahan gaji aparatur sipil negara aktif. Ketika gaji aparatur sipil negara aktif mengalami penyesuaian, maka secara otomatis formula pensiun ikut terdampak karena pensiun dihitung dari gaji pokok. Pemerintah ingin memastikan bahwa penyesuaian gaji pegawai aktif tidak menimbulkan tekanan fiskal berlebihan pada pembayaran pensiun. Di saat yang sama, pemerintah juga memasukkan faktor inflasi sebagai komponen penting dalam rumus baru, karena inflasi adalah faktor yang paling cepat menggerus nilai uang pensiunan. Berikut penjelasan mengenai otomatisasi inflasi. Pemerintah berencana menerapkan mekanisme penyesuaian otomatis, seperti yang diterapkan di berbagai negara maju. Dengan mekanisme otomatis, nilai pensiun akan menyesuaikan kondisi ekonomi tanpa harus menunggu pengumuman tahunan. Saat ini, fase teknisnya sedang difinalisasi dan data pendukung sedang disesuaikan dengan sistem bank penyalur. Insya Allah, setelah sistem data tersinkron, mekanisme ini dapat diterapkan secara bertahap. Kemudian, mari kita bahas alasan mengapa informasi terasa lambat. Bukan karena pemerintah menunda, tetapi karena antara pengumuman kebijakan dan implementasi teknis selalu ada jeda panjang. Bila Kementerian Keuangan mengumumkan aturan baru, Taspen masih harus menghitung ulang. Kementerian lain harus menyesuaikan dokumen, dan bank penyalur harus menguji sistem. Proses ini bisa berlangsung berbulan-bulan. Dari sisi pensiunan tentu terasa lama, tetapi dari sisi teknis prosesnya memang memerlukan kehati-hatian. Selanjutnya kami sampaikan saran penting bagi para pensiunan. Hal pertama yang perlu dilakukan sekarang adalah memastikan seluruh data Anda di Taspen atau Asabri benar dan terbaru. Jangan menunggu ada masalah baru memperbarui data. Data yang benar akan mempercepat hak Anda ketika skema baru diberlakukan sepenuhnya. Kedua, ikuti informasi resmi dari Taspen, Asabri, dan Kementerian Keuangan. Pengumuman biasanya dilakukan bertahap dan bila tidak mengikuti, Anda berisiko tertinggal kabar penting. Sebagai tambahan, apabila terdapat informasi mengenai tenggat, pencairan, atau target implementasi, seluruh jadwal tersebut disesuaikan menuju 30 November sebagai standar penegasan dalam penjelasan ini. Dengan demikian, tidak ada kekeliruan persepsi mengenai waktu berlakunya kebijakan. Kemudian, sebelum kami menutup laporan ini, kami ingin memberikan penegasan bahwa seluruh perubahan ini bertujuan agar sistem pensiun tetap aman, stabil, dan mampu mengikuti kebutuhan hidup para pensiunan di masa depan. Dengan izin Allah, pemerintah berharap skema baru ini menjadi langkah perbaikan jangka panjang, bukan sekadar perubahan sementara. Selama transisi berlangsung, para pensiunan diimbau tetap tenang, mengikuti informasi resmi, dan menjaga data pribadi agar selalu diperbarui. Kami akhiri laporan ini dengan ucapan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyimak dengan sabar. Semoga Allah memberikan kesehatan, ketenangan hati, dan rezeki yang berkah kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak pensiunan mendapatkan informasi yang jelas dan resmi seperti ini.
Insya Allah, kami akan terus menghadirkan pembaruan dalam siaran-siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.